Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan keutamaannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terpenting adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat keislaman, sehingga dengan semua nikmat inilah kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, tentu saja dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi asy-syar'i. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini, ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang dengannya ya agama kita ini bisa menjadi tegak. Ilmu yang dengannya seluruh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan dan bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh suatu jalan apapun itu dalam rangka untuk mencari atau mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Kata para ulama, di antara jalan terekspres untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan menuntut ilmu syar'i atau mempelajari ilmu agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, idza marantum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, maka singgahlah atau mampirlah kalian, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, mariyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga? Kata Rasulullah SAW, hilakul dzikri, yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga adalah majelis-majelis zikir. Ya, majelis-majelis zikir di sini yang dimaksudkan, kata para ulama, adalah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabahu, dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum,
dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, illa kecuali kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan atas mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhur rahmah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diliputi rahmat. Yang ketiga, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa hafathumul malaika, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut atau memuji-muji hamba tersebut di depan atau di hadapan para malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, atau maqa'ada qaumun, tidaklah duduk satu kaum, yadhkurunallah, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, kecuali kata Rasulullah SAW akan ada seorang malaikat penyeru yang turun kepada mereka. Lalu kemudian malaikat penyeru tersebut berkata, anqumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umatnya, beliaulah yang telah menuntut umatnya dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Memulai pembahasan atau tema kita kali ini adalah bahwasanya seluruh wasiat yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh wejangan yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya penting. Seluruh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penting. Ya, semua yang diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya penting dan wajib untuk kita ambil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apapun yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, maka wajib hukumnya bagi kalian untuk mengambilnya. Demikian pula sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kalian untuk menjauhinya. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu azza Allah wa iyyakum, bahwa yang namanya wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya penting. Ya, semuanya wajib untuk kita perhatikan. Akan tetapi ada wasiat-wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terpenting. Ya, ada wasiat, ada wejangan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpenting. Ini salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah taala. Hadis yang datang dari Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idah. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kami suatu wasiat, suatu wejangan, ya, suatu nasihat, wajilat minhal qulub, yang mana wejangan, wasiat, nasihat tersebut sifatnya membuat hati-hati ketakutan. Ya, wadarafat minhal uyun, dan membuat air mata mengalir. Ya, fakulna, lalu kemudian kami, kata ya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya wejangan yang yang Anda sampaikan ini adalah wejangan dari orang yang hendak berpisah. Ya, jadi terkadang kalau misalnya ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, ya, lalu kemudian wasiat tersebut, nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan, ya, itu tidak banyak diantara kita terkadang yang mengeluarkan air mata, ya, mendengarkan nasihat atau wejangan atau wasiat tersebut. Maka Nabi kita Al-Irbad radhiyallahu ta'ala mengatakan, fa'osina, maka tolong berikan wejangan, tolong berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku mewasiatkan kepada kalian dengan
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian, yang menjadi penguasa kalian, walaupun yang menjadi pemerintah kalian. Ya, kalau kayak kita sekarang, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian, yang memerintah kalian tersebut adalah seorang budak sahaya. Ya, adalah seorang budak sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayarah ikhtilafan katsira, maka sungguh dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Ya. Sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul sekali, benar sekali wejangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Fa alaikum bisunnati. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan wajib bagi kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah para khalifah yang terpimpin setelahku. Siapa khalifah yang terpimpin setelahku yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini? Ya, mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang disebut sebagai khulafa'ur rasyidin, ya, khulafa'u ar-rasyidin al-mahdiin. Ya, para khalifah yang terpimpin setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaklah kalian menjauhi, ya, perkara baru dalam agama kita ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama kita ini itu disebut sebagai kebidahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan yang namanya kebidahan itu, ya, itu semuanya adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya yang pantas hanyalah di neraka jahanam saja. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu taala assalamu alaihi. Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Baik, Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, ya. Abu Najih Al-Irbad radhiyallahu taala anhu adalah merupakan salah seorang sahabat mulia. Ya, sahabat mulia yang dari beliau inilah kita mendengarkan hadis ini dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami suatu wejangan. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wejangan atau satu nasihat kepada kami. Kemudian beliau melanjutkan, ya, beliau melanjutkan nasihat. Beliau melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan wajilat minhal qulub, yang mana wejangan tersebut membuat hati-hati ketakutan. Wa dzarafat minhal uyun, dan membuat air mata mengalir. Ya, jadi inilah diantara karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu, Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hatinya. Bukan justru ketawa-ketawa, ya. Bukan justru malah semakin keras hatinya. Ya, bukan justru semakin menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan semakin membangkang, enggak. Ya. Orang-orang yang beriman itu diantara karakteristiknya, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ya, banyak di antara kita sekarang mohon maaf ya. Ya, katanya memberikan nasihat kepada orang-orang. Ya, katanya mengajak orang-orang kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi semua isi nasihatnya itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ya, dan ketika orang selesai dari nasihat tersebut, orang ditanya, "Bawa apa pulangnya?" Ya, dia nggak tahu bawa apa, yang dia bawa hanya kelucuannya saja, hanya ketawa ketiwinya saja. Padahal di antara karakteristik orang-orang yang beriman itu, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hati-hati mereka. Ya, bukan justru pulang dari mendengarkan nasihat, ya, atau mendengarkan nama
atau mendengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan justru tambah membangkang, bukan justru tambah mengeras hatinya. Ya. Orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Ya, hatinya itu bergetar. Ada salah seorang salaf kita, Bapak dan Ibu azza wa iyyakum, apabila orang-orang berkata kepada dia ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung jatuh terduduk. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan masalah akhirat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis dan seminggu sepekan lamanya beliau radhiyallahu taala anhu sakit karena mendengarkan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka. Ya, ada di antara salaf kita ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jatuh pingsan, lalu kemudian tidak bangun lagi. Ya, meninggal karena mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristiknya daripada orang-orang yang beriman. Jadi ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ya, bergetar hatinya, takut akan akan azab Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila orang-orang beriman tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Bukan justru makin berkurang keimanannya, bukan justru makin mengeras hatinya, bukan justru makin menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, enggak. Akan tetapi ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanannya. Jadi ini diantara karakteristik orang-orang yang beriman. Yang pertama, kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Jadi ada getaran di hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini diantara karakteristik orang-orang yang beriman. Jadi kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala hati kita bergetar? Apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan kita? Kalau ini ada pada diri kita, maka berbahagialah kita, karena kita sudah termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wejangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wejangan terpenting atau wasiat terpenting Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu adalah yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. Ini diantara wasiat terpenting Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat inilah yang membuat hati-hati para sahabat bergetar, hati-hati para sahabat ketakutan, dan mengalir air mata keluar dari mata-mata mereka. Taib, Bapak dan Ibu azza wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu apa makna wasiat. Ya, apa yang disebutkan, apa yang disebut sebagai wasiat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, wasiat adalah al-ahdu ila syakhsi bi amrin ham. Yang dimaksudkan dengan wasiat adalah pesan atau amanah kepada seseorang berkaitan dengan perkara yang penting. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan wasiat. Kata beliau selanjutnya, kama yusir rajulu masalan ala thuluthihi. Seperti seseorang pria berwasiat sepertiga hartanya. Ya, jadi misalnya dia merasa bahwasanya mungkin tidak lama lagi saya meninggal dunia. Lalu kemudian dia wasiatkan sepertiga hartanya untuk disedekahkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasiat. Aw ala waladihi as-sagir, atau dia berwasiat, ya, dia berwasiat mewasiatkan anaknya yang masih kecil, aw ma asbah dzalik, atau yang serupa dengan itu, kata beliau rahimahullah taala. Itu yang dimaksudkan dengan wasiat, ya. Dan ini yang diwasiatkan, ya, ini yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ya, aku mewasiatkan
kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara wasiat terpenting Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking pentingnya Bapak dan Ibu yang namanya ketakwaan ini sampai manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa. Siapa manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Bapak tahu enggak? Siapa manusia yang paling bertakwa kepada Allah? Ya? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bertakwa yang pernah ada, yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, level takwanya itu sudah luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi." Wahai nabi, maksudnya ya ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara wasiat terpenting Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita lihat dulu apa itu takwa. Ya, apa yang dimaksudkan dengan bertakwa? Ya, takwa secara etimologi Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum adalah ya perisai atau pelindung. Ya, jadi takwa secara bahasa, secara lugah, secara etimologi adalah perisai atau pelindung. Ya, jadi kalau misalnya ya kita memakai baju besi, kalau ada seorang prajurit memakai pakaian besi atau topi besi, maka secara etimologi itu adalah takwa, perisai atau apa? Atau pelindung. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamra." Rasulullah mengatakan ittaqun nar. Ya, berlindunglah kalian dari api neraka. Ya, jadi ittaq, ada kata ittaqu di sini. Ya, maksudnya bertakwalah kalian, maksudnya berlindunglah kalian, ittaqun nara, berlindunglah kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong biji kurma. Ya, ada yang tahu nggak maksudnya di sini apa? Ya, berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan apa? Dengan sepotong biji kurma. Ya, Rasulullah nggak mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka dengan bersedekah seekor kambing, atau berlindunglah kalian dari api neraka dengan bersedekah ya 1 dinar atau 1 dirham. Enggak. Nabi kita SAW mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong biji kurma. Ya, artinya apa? Ya, sedekah yang kita keluarkan seberapapun nilainya sedekah itu, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa melindungi kita dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak mesti harus makanan yang mewah, makanan yang mahal, makanan yang banyak, enggak. Walaupun dengan sepotong biji kurma, kalau itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa melindungi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perhatikan di sini ada kata ittaqun nar, berlindunglah kalian dari api neraka. Nah, bahwa secara etimologi makna takwa itu adalah perisai atau pelindung. Ya. Baik. Kemudian di antara makna takwa secara terminologi, secara istilah adalah bahwa para ulama mengatakan ittihadu wikayati min iqabihi bifi'li awamirihi wa jatinabi nawahihi. Jadi kata para ulama yang dimaksudkan di antara definisi takwa secara terminologi adalah ya menjadikan pelindung ya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa, di antara makna takwa secara terminologi. Jadi kita menjauhi
Ya, jadi kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan ada perintah Allah misalnya melalui Al-Qur'an atau melalui sunnah atau melalui hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sifatnya perintah kita laksanakan, kalau itu sifatnya larangan kita jauhi, maka kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya salah seorang penyair Arab pernah berkata, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa." Ya, jauhilah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, zakat tuqa, maka itulah yang dimaksudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita misalnya orang kantoran misalnya. Ya, kita misalnya orang kantoran. Kita misalnya dipercaya memegang dana misalnya. Ya, kita jaga dana itu tidak keluar kecuali peruntukannya, walaupun 1 rupiah. Ya, misalnya kalau kita diberikan dana misalnya 100 juta misalnya. Ya, kalau kita selewengkan dana tersebut 1 atau 2 juta, nggak bakal bisa ketahuan, nggak bakal ketahuan. Pimpinan kita nggak bakal tahu dan semua orang nggak bakal tahu. Kalau kita selewengkan hanya 1-2 juta saja. Tapi kita nggak lakukan itu karena kenapa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu kalau kita selewengkan, maka harta ini disebut sebagai harta haram, maka kita jauhi. Itu yang disebut sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita diberikan amanah misalnya, lalu kita selewengkan dana tersebut misalnya, ya, kita selewengkan walaupun misalnya itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah dan seterusnya, maka kita tidak termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wasna kamashin fauqa ardi syauk. Ya, jadilah seperti orang yang berjalan di atas ladang, ya, yang penuh dengan onak dan duri. Ya, bagaimana kalau kita misalnya berjalan di atas lahan, ya, di atas kebun, ya, di atas tanah, yang mana di atas tanah tersebut penuh onak dan duri, banyak duri-durinya. Apa yang kita lakukan? Ya, sembarangan nggak kita melangkahnya? Seenaknya nggak kita melangkahnya, seperti kita jalan di atas, ya, di atas granit misalnya, ya, enggak. Tentu kita apa? Tentu kita berhati-hati. Ya, yahdaru mayara. Kata beliau selanjutnya, ia menghindarinya dengan penuh kewaspadaan. Ya, jadi misalnya tentara diutus ke suatu tempat, ya, dan para tentara ini sudah diberikan peringatan sebelumnya bahwasanya tempat yang akan mereka datangi tersebut banyak ranjaunya. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Apakah tentara itu, ya, akan melangkah dengan seenaknya atau berjalan dengan seenaknya? Enggak, tentu dengan kehati-hatian. Ya, mempergunakan alat, mendeteksi sana, mendeteksi sini, kan seperti itu. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berjalan di satu tempat yang mana di tempat tersebut dipenuhi oleh duri-duri. Ya, maka tentu kita berhati-hati ketika kita melangkah di tempat tersebut. Baik, Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum. Takwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan wasiat, ya, adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang belakangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, baik sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian. Ya, ini menandakan bahwasanya yang namanya ketakwaan ini sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Wa iyyakum, dan kepada kalian, kepada kita juga. Berarti yang namanya wasiat ketakwaan ini adalah wasiat kepada seluruh manusia, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Ya, jadi wasiat ketakwaan ini adalah merupakan wasiat kepada seluruh manusia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan anittaqullah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang kami telah berikan Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian juga anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ketakwaan. Takwa adalah wasiat kepada seluruh manusia. Kemudian takwa adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
Ya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan ketakwaan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuridu safaran. Orang ini hendak melakukan perjalanan, hendak safar. Faqala, lalu kemudian beliau orang tersebut berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Ya, jadi ini diantara karakteristiknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka itu senantiasa meminta wasiat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, orang ini datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awas ini, berikan wasiat kepadaku." Maka apa wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, nasihat pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini adalah usika bitaqwallah. Ya, aku wasiatkan kepadamu agar supaya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, takwa adalah merupakan wasiat pemimpin terhadap umatnya. Ya. Jadi ini diantara karakteristik ya pemimpin-pemimpin soleh kita terdahulu, salaf kita, bahwa ketika mereka memberikan wasiat kepada rakyatnya, mereka mewasiatkan dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mewasiatkan tentang keduniaan, enggak. Tapi yang pertama kali mereka wasiatkan kepada rakyatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mewasiatkan ketakwaan kepada rakyatnya? Karena mereka adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan memberikan wasiat ketakwaan kepada rakyatnya. Ya, taib. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab rahimahullah taala menukilkan, wa kataba Umar ila ibnihi Abdillah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menuliskan wasiat kepada anaknya yang bernama Abdullah, atau yang kita kenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, amma ba'd, inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya kepada anaknya, menulis surat wasiat kepada anaknya, kepada Ibnu Umar. Beliau mengatakan, usika bi taqwallahi azza wa jalla. Aku mesti mewasiatkan kepada engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu manittaqahu waqahu. Ya, karena sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjaga orang tersebut dari neraka. Ya, jadi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari neraka. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala juga menukilkan, ya, beliau mengatakan wasta'mala Ali bin Abi Thalib rajulan ala sariyah. Ali bin Abi Thalib pernah mengutus seorang pemimpin untuk berperang. Ya, jadi menunjuk seorang komandan untuk berperang. Faqala, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mewasiatkan kepada pemimpin tersebut, usika bi taqwallahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la budda laka min liqa'ihi, yang pasti kelak engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? Kamu hendak lari kemana? Ya, kalian pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini, ya, dan semua manusia, baik yang pertama maupun yang terakhir nanti, suatu ketika pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mewasiatkan kepada pemimpin pasukannya, beliau mengatakan, usika bi taqwallah. Aku mewasiatkanmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la budda laka min liqa'ihi, yang suatu saat kelak pasti engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala muntaha laka dunahu, zat yang tidak ada selainnya yang engkau tuju. Jadi yang kita tuju itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pada hakikatnya, Bapak dan Ibu azan ya Allah wa yakum, kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dunia dan akhirat. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa bil jumlah, kesimpulannya,
Fattaqwa wasiyatullahi li jami'i khalqihi. Ketakwaan adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wa wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa kana idza ba'atha amiran ala sariyah, dan apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat seorang pemimpin bagi satu pasukan, ausahu fi khassati nafsihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya secara khusus bitaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan wasiat secara umum kepada tentara yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk berperang, biasanya Nabi Muhammad SAW memanggil yang komandannya, pemimpin pasukan tersebut, dan mewasiatkan kepada orang tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bapak dan Ibu azan ya Allah wa yakum, oleh karenanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu berhati-hati, selalu menjaga diri, jangan sampai terjatuh kepada dosa kecil apalagi dosa besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah imamul muttaqin, adalah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi bersama dengan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Padahal kita kan tahu Nabi kita adalah imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata di antara doa yang dilazimkan, di antara doa yang dirutinkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di antara doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan kepadamu. Perhatikan, ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang, kita yang tidak ada jaminan ketakwaannya, pernah nggak sih kita memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf, mungkin ada di antara kita selama berdoa belum pernah meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berdoa belum pernah membaca doa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi saya menasihatkan diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebisa mungkin doa ini kita selipkan di setiap doa-doa panjang kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, aku memohon kepadamu ketakwaan, aku memohon kepadamu kesucian jiwa, aku memohon kepadamu kekayaan. Baik itu kekayaan hati maupun kekayaan secara zahir. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu azan ya Allah wa yakum. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, was-sam'i wat ta'ah. Dan aku berwasiat kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian, yang menjadi penguasa kalian, yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang hamba sahaya, adalah seorang budak. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara syarat syar'i untuk menjadi seorang pemimpin dalam agama kita ini apa? Di antara syaratnya? Barakallahu fikum. Di antara syaratnya menjadi pemimpin yang syar'i itu adalah orang merdeka. Enggak boleh seorang budak itu menjadi pemimpin. Enggak boleh seorang hamba sahaya itu menjadi apa? Seorang pemimpin. Di antara syarat syar'i menjadi seorang pemimpin itu adalah dia adalah haruslah seorang yang merdeka. Perhatikan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taatlah kepada pemimpin yang memimpinmu, walaupun kasarnya, walaupun kasusnya yang memimpin itu seorang budak sahaya. Ini menandakan bahwasanya walaupun pemimpin kita, penguasa kita, pemerintah kita,
ya tidaklah syar'i, ya terangkat, terpilih, tidak sesuai dengan hukum syariat. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin kita, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kita tersebut. Dalilnya diantaranya ini, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, seorang hamba sahaya, ya. Ini menandakan bahwasanya ketika misalnya ada seorang budak yang berkuasa, entah bagaimana caranya sehingga dia bisa berkuasa, ya. Mungkin karena kuat sehingga misalnya dia kudeta, didukung misalnya oleh militer misalnya, sehingga dia bisa berkuasa. Kalau itu terjadi, kata Rasulullah, was-sam'i wat ta'ah, wajib bagi kita untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin tersebut. Padahal kita tahu bahwa namanya budak itu kalau dia berkuasa itu tidak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Karena tidak memenuhi syaratnya secara syariat. Ya, kata Rasulullah, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Tapi Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, ya. Tapi kalaupun yang jadi pemimpin kita misalnya adalah seorang budak, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dan memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u." Ya, ingat ya, ini diantara wasiat terpenting Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mendengarkan dan taat kepada pemimpin kita, siapapun yang memimpin kita. Walaupun pemimpin tersebut terpilih secara tidak syar'i, tapi wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma'u wa ati'u." Dengar dan taatlah kalian terhadap pemimpin kalian. Perhatikan. Ya, ada kaidah mengatakan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu, kalau ada perintah yang datang dari Al-Qur'an, ada perintah yang datang dari hadis, ya, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya, jadi kalau kita dengarkan perintah dari Al-Qur'an, kita dengarkan perintah dari Nabi kita SAW, maka hukum asalnya adalah wajib. Illa ma dalla dalilu ala khilafi. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan atau menerangkan bahwasanya perintah tersebut sifatnya bukan wajib, barulah bukan wajib. Tapi hukum asalnya perintah itu adalah apa? Wajib. Ya, perhatikan. Di sini Nabi kita memerintahkan isma'u, dengarlah oleh kalian, wa atiu, dan taatlah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mendengar dan taat kepada pemimpin kita hukumnya wajib. Ya. Wa in istu'mila alaikum abdun habasyun. Kata Rasulullah, ya, dengarkan dan taatlah kalian walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi, ya, seorang hamba sahaya Habasyi. Karena ra'suhu zabibatun, ya, zabibatun. Kata Rasulullah, walaupun kepalanya itu seperti buah kismis, ya. Bapak dan Ibu pernah lihat kismis kan? Ya, insya Allah biasa makan kismis. Gimana modelnya? Kismis itu tidak berbentuk. Walaupun sejelek itu pemimpin kita, kata Nabi Muhammad SAW, wajib untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, kalau dia sudah menjadi pemimpin kita, semua orang mengatakan bahwasanya itu adalah pemimpin kita, maka wajib bagi kita untuk taat dan mendengarkan pemimpin kita tersebut. Ya, dan wasiat beliau ini sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin selama, ada catatannya, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Ya, selama bukan kepada perkara apa? Kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah. Perhatikan. Ya, sering kita sampaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka setelah, ya, seruan ini kepada orang-orang yang beriman akan ada salah satu di antara dua. Ya, akan ada salah satu di antara dua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak perintah, maka larangan. Perhatikan ya. Kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, setelahnya hanya ada dua. Kalau tidak perintah, larangan. Ya, biasanya wahai orang-orang yang beriman hendaklah begini, wahai orang-orang yang beriman janganlah begini. Itu selamanya seperti itu. Ya, kenapa? Karena hanya orang-orang berimanlah yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang berimanlah yang mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah seru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan.
Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha, ya, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa atiur rasulah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti wajib hukumnya bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, ya, wa ulil amri minkum. Ya, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Perhatikan, di sini ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga taat kepada para pemimpin kita, siapapun orang tersebut. Ya, perhatikan, ketika Allah mengatakan taatlah kalian kepada Allah, Allah mengatakan atiullah, diiringi dengan kata atiullah, atiu, taatlah kalian kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasulullah, maka juga diiringi dengan kata atiur rasul. Ya, wa atiur rasulah, taatlah kepada kalian, taatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemimpin, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa atiu ulil amri minkum. Ya, Allah tidak mengulangi kata atiu, tapi Allah langsung mengatakan wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Maksudnya bagaimana kata para ulama? Maksudnya adalah taat kepada Allah hukumnya mutlak. Ya, jadi mutlak, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, ketika Allah misalnya memerintahkan kita sesuatu, kita nggak boleh kenapa seperti ini gitu. Ya, demikian pula halnya dengan taat kepada Rasulullah, mutlak, wajib, nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi jangan ada di antara kita, benar nggak sih ini perintah Rasulullah? Ya, sesuai nggak sih dengan maslahat kita? Nggak boleh seperti itu. Pokoknya kalau ada perintah taat kepada Rasulullah, wajib kita taat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Ya, kata Imam Malik rahimahullah taala, ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya, karena Imam Malik itu disebut sebagai Imam Darul Hijrah, ya, imamnya kota Madinah. Ya, ketika Imam Malik mengajar manusia di Masjid Nabawi pada saat itu, beliau mengatakan kurang lebih, ya, kullun yu'khadu wa yutraku. Semua pendapat, semua perkataan bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali perkataannya penghuni kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya, ya, siapapun orang itu di luar selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau perkataannya benar wajib kita ambil, tapi kalau perkataannya tidak benar maka wajib kita tinggalkan. Itu selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad SAW, semua perkataannya wajib kita dengarkan, wajib kita taati. Ya, jadi nggak boleh kita tanya-tanya ragu-ragu, benar nggak sih gitu loh, enggak. Ya, kalau orang beriman itu wajib semua perkataan Rasulullah wajib kita taat terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat dulu benar apa enggak. Kalau benar wajib kita taati, kalau tidak benar wajib kita tinggalkan. Ya, itu selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, ketaatan kita kepada pemimpin kita terikat kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika pemimpin kita memerintahkan kepada kita perkara yang baik-baik, maka wajib hukumnya kita untuk taat kepada pemerintah kita, pemimpin kita tersebut. Kalau kita selisih, maka kita berdosa. Ya, misalnya nih, pemimpin kita memerintahkan kepada kita atau membuat aturan kebaikan, ya, lalu kemudian kita katakan, wah, ini kebaikan betul, ini kebijakannya, keputusannya ini kebaikan betul, tapi ternyata tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, wajib nggak untuk kita taat ini? Wajib nggak? Wajib. Ya, karena itu untuk kemaslahatan kita. Ketika kita selisih perintah tersebut, ya, kita katakan, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak mau saya ikuti, maka kita berdosa. Ya, wajib kita mengikuti pemimpin kita. Ya, selama pemimpin kita tersebut memerintahkan kepada kebaikan. Kapan kita tidak laksanakan perintah tersebut, maka kita berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin kita selama itu adalah kebaikan. Jadi, ketaatan kita kepada pemimpin terikat kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Selama pemimpin kita tersebut,
perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti pemimpin kita tersebut. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kira-kira kalau pemimpin kita memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat, untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala? Ya, contoh misalnya, ya, contoh pemimpin kita mengatakan setiap rakyat diharuskan minum khamar misalnya, ya, diharuskan diharuskan minum minuman beralkohol, ya. Kira-kira gimana? Harus kita taati atau harus kita jauhi perintah ini? Dijauhi, ya, harus kita jauhi. Kita kembali kepada kaidah hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk yang memerintahkan kepada memaksiati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu pemimpin kita, enggak boleh kita taati. Ya. Kata Rasulullah selanjutnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya boleh kita berikan kepada yang ma'ruf saja, yang baik-baik saja. Nah, sekarang ya, pertanyaannya, kalau misalnya pemimpin kita memerintahkan kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kita ikuti enggak? Enggak boleh kita ikuti. Ya, pertanyaannya sekarang, ketika misalnya pemimpin kita memerintahkan kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita boleh memberontak? Ya. Boleh enggak kita memberontak? Jadi mentang-mentang misalnya pemimpin kita muslim, ya. Kita berbicara pemerintah muslim. Pemerintah kita ini mengatakan misalnya seluruh rakyat harus minum khamar misalnya. Ya. Perintah ini tidak boleh kita ikuti. Tapi pertanyaannya sekarang, karena pemimpin kita memerintahkan kita kepada kemaksiatan, kita memberontakkah? Atau kita keluar enggak? Kita keluar di jalan, kita caci maki pemimpin kita tersebut. Gimana kira-kira? Ya, enggak boleh kita keluar dari ketaatan pemimpin kita tersebut secara mutlak. Ini akidah kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam perkara tersebut, misalnya, ya tadi harus minum khamar. Enggak, saya enggak mau minum khamar. Karena kenapa? Ya, Allah dan Rasulnya melarang saya minum khamar. Sebagai seorang muslim enggak boleh, haram. Ya udah, kalau begitu saya masukin ke penjara, silakan saja. Saya rela di penjara, yang penting saya tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Ya, tapi apakah setelah itu kita kumpulkan orang-orang, wah ini pemimpin kita nggak benar ini, ya, ini harus digulingkan ini besok ini, ya, kita harus memberontak ini, kita keluar, kita caci maki. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita, ya. Tidak dibenarkan. Tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tuntunan syariat kita tidak boleh mengikuti perkara kemaksiatan yang diperintahkannya, tapi kita tidak boleh keluar dari ketaatannya secara mutlak. Dalilnya nanti banyak, akan kita bacakan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW juga pernah bersabda, ya, alal mar'i as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Ya, seseorang hendaklah mendengarkan dan taat kepada pemimpinnya fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai ataupun dalam perkara yang ia tidak sukai. Ya, wajib kita taat kepada pemimpin kita. Ya, jadi kalau misalnya pemimpin kita mengeluarkan keputusan kebijakan yang mana kebijakan tersebut menguntungkan kita, dalam artian tidak merugikan kita, maka kita harus mendengarkan dan taat. Ya, sebaliknya, kalau misalnya pemimpin kita mengeluarkan keputusan, mengeluarkan kebijakan yang itu sifatnya kita nggak sukai, atau misalnya taruhlah merugikan pribadi kita misalnya, atau merugikan keluarga kita, maka juga kita harus mendengarkan dan taat kepada pemimpin tersebut. Ini tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Illa, kata beliau, kecuali an yumara bi ma'siyah, kecuali kalau misalnya dia diperintahkan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Fa in amira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, fala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh dia mendengarkan dan tidak boleh dia taat dalam perkara ini, yaitu tadi contohnya. Ya, misal contoh lain misalnya, ya, pemimpin kita mengeluarkan kebijakan seluruh rakyat harus bertransaksi dengan transaksi ribawi misalnya. Ya, karena yang memerintahkan adalah pemimpin, wajib nggak untuk kita ikuti? Ya, wajib nggak untuk kita ikuti? Nggak boleh kita ikuti. Karena kenapa? Perintah ini mengajak kita untuk memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi boleh nggak kita memberontak karena dengan adanya perintah ini? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita melepaskan ketaatan kita secara mutlak kepada pemimpin kita, walaupun pemimpin kita tersebut memerintahkan kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang dia perintahkannya tersebut yang mengandung unsur maksiat, tidak boleh kita taati, akan tetapi kita tidak boleh keluar dari ketaatannya secara mutlak. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala materi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini materinya panjang, ya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena mungkin ada di antara bapak dan ibu mungkin yang mau bertanya, silakan. Barakallahu fikum. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Silakan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ketaatan tadi Pak Kepada pemimpin. kepada pemimpin. Iya, silakan. Yang mana pemimpin mengeluarkan peraturan bagi penerima peraturan tidak cocok, itu berarti Benci maksudnya ya? Maksudnya dia nggak senang peraturan iya tersebut. nggak senang dengan peraturan Iya. tersebut. Berarti kita menjalankan untuk taat kepada Allah, tetapi tidak boleh memerangi pemimpin Betul, yang begitu, betul. maksudnya. Iya, jadi gini, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak. Jadi gini, kalau misalnya pemimpin kita mengeluarkan satu kebijakan tersebut kita nggak suka, benci kita dengan aturan tersebut, ya, benci kita karena mungkin merugikan diri kita atau merugikan keluarga kita, akhirnya kita benci. Tapi ternyata aturan tersebut tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taati. Ya, wajib untuk kita taati, harus kita ikuti. Contoh misalnya, misalnya pemimpin kita mengatakan bulan depan listrik naik 10 kali lipat. Benci nggak kita? Bukan benci lagi, merintih kita, nangis darah kita. Ya, tapi apa yang kita lakukan? Apakah dengan itu? Enggak mau, gitu loh. Udah ikuti. Ya, bayar gitu loh, minta sama Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka minta, berikan haknya mereka. Ya, apapun yang mereka minta kasih. Ya. Dan hak kalian kata Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bacakan banyak hadisnya. Tidak kurang dari 100 hadis yang berkenaan dengan masalah pemimpin kita. Itu saking agungnya kedudukan pemimpin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saking agungnya yang namanya hak pemimpin ya dalam syariat kita ini. Bahkan ada seorang salaf mengatakan, ulama kita mengatakan, lebih baik ya hidup 70 tahun di bawah seorang penguasa yang zalim daripada hidup semalam tanpa kepemimpinan. Itu saking pentingnya namanya kepemimpinan dalam agama kita ini. Ya, karena ini mengandung unsur kemaslahatan orang banyak. Ya. Nah, maka oleh karenanya ketika misalnya pemimpin kita mengeluarkan satu kebijakan dan kebijakan tersebut kita tidak senangi, kita tidak sukai, maka tetap wajib kita untuk mendengarkan dan taat. Karena ini juga adalah merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Allah yang memerintahkan kita taat kepada pemimpin kita, sama Allah yang memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat, untuk mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, menjalankan haji. Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita menyelisihi pemimpin kita. Ya, Allah juga yang melarang kita tidak bertransaksi dengan transaksi ribawi, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina dan larangan-larangan lainnya sama. Ya, maka ya perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut kita harus laksanakan juga. Allah taala a'lam bissawab. Ya, jadi walaupun kebijakan tersebut kita tidak sukai, ya, tapi harus kita dengarkan dan kita taati karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala a'lam bissawab. Nah, Teruskan Pak. silakan Bapak. Jadi dengan adanya pendemo tersebut kira-kira tidak benar itu Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus. Barakallahu fikum. Kalau Bapak bertanya hukum syariatnya, ya,
bagaimana syariatnya, bagaimana hukumnya demo dalam syariat kita ini, maka jawabannya nggak boleh. Ya, itu kalau bertanya tentang syariat kita ini. Ya, adapun kalau misalnya kita bertanya tentang hukum di dalam demokrasi, ya, demokrasi membolehkan itu. Ya, namanya demokrasi kan gitu. Dan kita tahu demokrasi ini sumbernya dari mana? Ya, demokrasi ini bukan sumbernya dari Islam. Kalau ada di antara bapak dan ibu bertanya, bolehkah, diperbolehkan nggak kita demonstrasi dalam syariat kita? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, baik itu sifatnya damai ataupun tidak damai, apalagi tidak damai. Maka kalau bertanya hukum syariat itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau mau bertanya tentang sistem yang dianut di satu negeri misalnya, yang sistemnya itu adalah demokrasi, maka di negeri tersebut tentu diperbolehkan. Bahkan biasanya ada izinnya. Oleh karenanya, kalau misalnya ya, ada misalnya sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, ya otomatis kan sebelumnya ada izin dulu dari pemimpinnya kan, seperti itu. Dari hak yang berwenang kan, seperti itu. Nah, keluar izinnya, lalu kemudian mereka berdemonstrasi, ya nggak boleh mentang-mentang karena mereka itu misalnya kita berbicara masalah hukum syariat, menyelisih hukum syariat, lalu kemudian aparat dengan semena-mena misalnya menumpahkan darah mereka gitu loh, ya nggak boleh. Karena apa? Ada izinnya kok, kan seperti itu. Ini kalau berbicara masalah izin. Adapun misalnya mereka merusak fasilitas umum, maka mereka ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, kan seperti itu. Ya, akan tetapi kalau bapak bertanya tentang bagaimana hukumnya dalam syariat kita, bolehkah kita mendemo ya pemimpin kita? Ini kan namanya secara terang-terangan. Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, bagaimana caranya kalau kita misalnya mau menasihati pemimpin kita, tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, falyakhluwa, hendaklah dia berduaan. Ya, hendaklah tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu, kita gandeng tangan pemimpin tersebut, ya kemudian kita nasihati secara empat mata. Itu tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Ya, kalau ada di antara kita yang mengatakan, loh, saya nggak punya akses untuk sampai kepada pemimpin tersebut menasehatinya secara empat mata, maka tidak wajib bagi kita. Kita nggak akan dituntut nanti di akhirat. Kok kamu nggak menasehati? Kok kamu nggak bisa sampai misalnya, kalau taruhlah misalnya istana, kok kamu nggak bisa sampai ke istana gitu loh? Ya, menasehati pemimpin kamu. Kita nggak akan ditanya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau kita tidak mampu menasehati pemimpin kita secara empat mata, ya maka kita tidak usah teriak-teriak. Kita nggak usah mencaci maki pemimpin tersebut. Karena kenapa? Kita nggak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali misalnya saya mampu menasehati pemimpin, ya, lalu kemudian saya tidak menasehati pemimpin tersebut, maka saya berdosa. Ya, padahal saya misalnya bisa keluar masuk misalnya di istana misalnya, saya ada akses ke sana, setiap saat saya boleh ke sana, dan saya bisa telepon misalnya pemimpin misalnya, lalu kemudian saya diam aja, saya berdosa. Ya, karena saya punya akses ke sana. Adapun kalau saya nggak bisa menjangkau ke sana, ya ketika saya tidak teriak-teriak misalnya di jalan, ya, atau tidak keluar-keluar di media sosial, maka saya tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita ya, menasihatinya secara empat mata. Ya, kalau kita tidak bisa menasihatinya secara empat mata, maka lebih baik kita diam. Itu tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nggak usah kita keluar-keluar, ya, karena nggak ada gunanya. Saya pernah ngalamin, ya. Saya pernah datang ke suatu instansi pemerintahan. Ya, saya tahu sebelum saya masuk, di luar itu ada demo besar-besaran. Kalau kita di luar, seolah-olah mau pecah di luar ini. Ya, ternyata saya di dalam ngalamin, di dalam itu yang main game tetap main game, yang minum es teh manis tetap minum es teh manis, seolah-olah di luar itu nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ngefek. Ya, nggak benar saya sendiri menyaksikan nggak ngefek. Orang di luar kayak sudah memanas gitu loh. Manalah sudah matahari panas gitu kan. Sudah temperamen sudah pada naik, seolah-olah sudah, kalau ibaratnya pasukan sudah tinggal komando langsung pecah pertempuran. Tapi ternyata saya saksikan sendiri di dalam yang bercanda-bercanda, yang ketawa-ketawa, yang makan-makan, yang minum es teh manis, nggak ngefek sama sekali. Ya. Dan ini yang dihindari oleh syariat kita. Ya, timbulnya kerusakan
dari perkara-perkara yang seperti nanti insya Allah akan kita bacakan dalilnya. Kenapa? Apa hikmahnya? Sehingga kita tidak boleh memberontak. Kita tidak boleh mencaci maki pemimpin kita, walaupun pemimpin kita tersebut adalah pemimpin yang zalim. Ada hikmahnya, akan dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan Bapak. Barakallahu fiik. Jadi misalnya kita punya jalur untuk menyampaikan nasihat dan Nah. sampai nasihatnya langsung, Nah, tapi kemudian tidak nasihatnya didengarkan. tidak. Insyaallah. Gimana? Baik, barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lanjutan dari hadis tadi, faliyah keluar, hendaklah dia berduaan, dia gandeng tangannya, ya, kemudian dia nasihatinya secara empat mata. Kata Rasulullah, kalau dia dengarkan nasihat tersebut, itu yang kita inginkan, itu yang diinginkan. Tapi kalau misalnya dia tidak dengarkan, fakada'ad, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah menyampaikan apa yang menjadi amanah dia. Misalnya saya misalnya ada akses untuk bertemu, atau misalnya bisa telepon menasihati pemimpin saya misalnya, ya, saya nasihati Bapak, mohon maaf ini kebijakan Bapak tersebut ini nggak sesuai dengan syariat kita, bahaya, membahayakan akhirat Bapak misalnya, ya, udah selesai kewajiban saya. Kalau dia laksanakan, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi kalau dia tidak laksanakan, saya sudah melakukan kewajiban saya. Ya, permasalahannya sekarang kita ini kadang-kadang nggak sabaran. Ya, jadi kita pengen tuh kita menasehati pemimpin, kita pengennya berubah gitu saat itu juga. Kalau enggak, besok kita memberontak gitu loh. Itu kita. Padahal kita sendiri belum tentu, kalau dinasehati belum tentu kita langsung mau mendengarkan, kan gitu. Ya, benar nggak? Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita misalnya, mohon maaf ya, Bapak jangan begini, saudara jangan begini gitu loh. Boleh jadi kita tersinggung, kita ajak duel. Apa siapa kamu? Enak aja nasihat saya. Ya, apalagi kalau yang sifatnya pemimpin, punya kekuatan. Kita harus punya kesabaran gitu loh. Ya, nasihati. Kalau bisa ada akses untuk menasihatinya, nasihati. Dan ini merupakan ganjaran yang sangat luar biasa. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad. Ya, jihad yang terbesar, jihad yang paling afdal. Kata Rasulullah SAW adalah mengatakan perkataan yang hak, perkataan yang benar di depan penguasa yang zalim. Ya, inda sultanin jair, di depan penguasa yang zalim. Jadi bukan teriak-teriak, enggak, mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kita berhadapan nih, kita nasihati. Itu seafdal, seutama-utama jihad. Banyak di antara kita kalau di jalan teriak-teriak, masya Allah. Tapi begitu ketemu dengan pemimpin melempem, kayak kerupuk kena air. Ya, tapi kalau di jalan, masya Allah, kayak jagoan gitu loh. Ya, kayak pahlawan luar biasa. Tapi begitu ketemu pemimpin langsung melempem. Ya, langsung kayak kerupuk kena air. Apalagi kalau sudah dikasih dunia, langsung diem gitu loh. Banyak di antara kita yang seperti itu. Jadi jagoannya hanya kalau dilihat orang saja. Tapi ketemu pemimpin nggak ada suaranya. Nje pak, gitu aja. Subhanallah. Ya, makanya kata Rasulullah, seutama-utama jihad adalah mengatakan perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu jihad yang paling utama. Ya, kata Rasulullah, indah itu maksudnya di sisi, di depannya, bukan di luarnya, bukan. Tapi di depan penguasa yang zalim. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita hanya menyampaikan, kewajiban kita adalah menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perkataannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaika illal bala." Muhammad, kewajibanmu hanya menyampaikan. Ya, "Wa ma 'alaika illal bala." Kewajibanmu hanya menyampaikan. Ya, bukan untuk memaksa mereka. Ya, jadi karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kewajiban kita hanya menyampaikan, "Mohon maaf Bapak, ini enggak boleh." Ya, ini melanggar, enggak sesuai dengan syariat kita. Sudah, sampai di situ saja. Adapun dia dengarkan, itu yang kita inginkan. Tapi kalau dia tidak dengarkan, kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Kita sudah mendapatkan pahala dan kita sudah tidak berdosa lagi. Karena kenapa? Kewajiban kita sudah lepaskan. Itu yang salah kalau kita punya akses lalu kemudian kita hanya diam saja. Ya, seperti itu. Mungkin mohon maaf, kan sistemnya kayak kita di sini kan ada yang namanya wakil rakyat gitu loh. Mungkin kita punya kerabat wakil rakyat, kita sampaikan ke dia. Kalau misalnya bisa ketemu presiden, tolonglah misalnya pemimpin kita katakan sama beliau ini begini, ya itu namanya dalam rangka menasihati pemimpin kita. Allah taala a'lam bissawab. Nah, ada lagi? Sudah? Baik. Barakallahu fikum ya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya minta maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu.
Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.